Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbicara tentang sukacita dan kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu orang yang masuk surga. Karena nanti ketika di surga ketemu Santo Petrus, akan ditanya oleh Santo Petrus, kamu kesini membawa sukacita atau membawa kesedihan? Kalau kemudian jawabannya bukan sukacita, nggak boleh masuk. Jadi kita perlu kemana-mana menjadi pembawa sukacita. Karena kita sebetulnya diciptakan sebagai citra Allah, kasih dan sukacita juga, yang mengasihi yang bersukacita. Maka kita perlu bertanya diri, apakah saya membawa sukacita atau tidak? Nah, memasuki tahun baru 2024, kita juga perlu membawa sukacita dari tahun 2023. Supaya memang kemudian kita memasuki tahun 2024 sebagai pembawa sukacita. Dan sukacita itu harus mengalir dari dalam hati, bukan diperoleh dari sesuatu yang di luar diri kita. Maka perlu kita seringkali hening dan kemudian merasakan kasih dari Tuhan, merasakan sukacita yang mengalir dari dalam. Nah, itu yang kemudian kita pancarkan keluar. Menariknya adalah ketika kita memancarkan sukacita keluar, kita akan memancarkan energi positif yang pada gilirannya kemudian menarik juga energi positif yang ada di luar diri kita. Maka menjadi bergembira, berbahagia itu penting. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, berbahagialah kalian yang dianiaya, berbahagialah kalian yang miskin, berbahagialah kalian yang berduka cita, berbahagialah kalian yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Semuanya adalah masalah berbahagia. Karena versi terbaik kita itu ketika kita berbahagia. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Jangan kita susah, hidup aja susah, bagaimana membahagiakan orang lain. Kita juga harus berbahagia. Pertama-tama kita sendiri merasakan bahagia itu, sukacita itu yang berasal dari dalam. Terutama karena kesadaran bahwa kita begitu dicintai Tuhan, apa saja diberikan. Maka kemudian kita bersyukur dan bergembira. Bukan karena ada sesuatu yang menggembirakan lalu kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur maka kita penuh dengan sukacita. Dan rasa syukur itu mengalir karena kesadaran akan anugerah Tuhan yang tanpa batas. Apapun yang kita harapkan kita diberi oleh Tuhan. Kesehatan, umur panjang, sampai bertahun-tahun kita itu. Lah kalau susah, bertahun-tahun susah, 50 tahun susah, 60 tahun susah, lah terus gimana? Maka kalau bisa 60 tahun ya penuh sukacita, 70 tahun ya membawa kegembiraan. Karena itu yang penting. Orang tidak perlu duka cita, mereka sudah punya kedukaannya sendiri, tidak usah kita tambah-tambahin. Maka kita perlu mengelola dan mengembangkan sukacita yang ada di dalam diri. Dengan terus-menerus merasakan sukacita yang berasal dari dalam, dari Tuhan, kita kemudian memancarkan sukacita kemana-mana. Dan itu adalah energi positif yang kemudian menarik juga energi-energi positif yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita bersukacita kan sepanjang tahun kita penuh dengan sukacita. Membuat hidup juga lebih penuh sukacita. Membuat orang-orang di sekitar kita juga penuh sukacita. Coba ada orang yang bersukacita terus kita datang merengut, sedih, membuat wajah muka ditekuk dan galau. Wah, itu malah mengganggu energi, orang lain tidak suka. Tapi kalau kita juga ikut bergembira, tersenyum, kita sebetulnya hidup dalam the beautiful state of life. Dalam hidup, dalam kesempurnaannya yang terbaik. Dan bahagia adalah wujud dari versi terbaik kita. Kita itu menjadi versi terbaik ketika kita bergembira, kita bersukacita.
Maka mari kita membawa sukacita di tahun 2024. Yang tidak penuh dengan sukacita, kegembiraan, kesedihan, ndak usah dibawa-bawa. Wong sedih derita aja dibawa-bawa. Bawalah yang penuh sukacita. Bawalah yang membawa harapan. Hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan harapan, dengan iman, dengan cinta. Dan iman dan harapan itu hanya membawa kasih dan sukacita. Karena meskipun sulit, karena melihat harapan, tetap bisa tersenyum. Karena semuanya akan berlalu, semuanya. Seneng ya berlalu, duka cita ya berlalu. Ngapain kita bawa-bawa duka cita? Bawalah sukacita, berkat yang berkelimpahan. Lalu kemudian kita juga bisa memancarkan semuanya itu sesuai dengan yang kita alami dari dalam. Kita yang menjadi sumber sukacita, bukan bergembira karena sesuatu yang kita alami, tetapi kita yang membawa sukacita. Supaya nanti kalau kita masuk surga ditanya sama Rasul Petrus, apakah engkau membawa sukacita? Yes. Dan Rasul Petrus kemudian mengatakan, masuklah, bawalah sukacitamu dalam kesempurnaan bersama dengan perjamuan anak domba yang sedang bersukacita dengan orang-orang yang dikasihinya. Nah gitu. Jadi hidup kita di dunia penuh sukacita, nanti masuk surga dalam kesempurnaannya bergembira dengan sang anak domba. Terutama karena dikasihi oleh Tuhan sejak sekarang sampai selama-lamanya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.